Ibu Khadijah kemudian mengatakan pada Nabi Muhammad, kamu boleh menghabiskan uang saya untuk apapun yang kamu inginkan. Sampai Ibu Khadijah kemudian meninggal. Meninggal itu hartanya habis. Tambalannya berapa bajunya? 83 tambalan. Itu kalau diceritakan dalam kitab-kitab sirah itu 83 tambalan. Orang kaya raya tapi meninggal tambalan bajunya sebanyak 83. Kenapa? Karena uangnya itu dihabiskan untuk berdakwah. Tapi Bapak dan Ibu semua, ini pentingnya politik ya. Nabi Muhammad dan Ibu Khadijah berjuang di Mekah. Nabi Muhammad karena kemudian ditinggal meninggal itu oleh Ibu Khadijah. Nabi Muhammad berjuang di Makkah itu berapa tahun? 13 tahun. Berjuang di Makkah selama 13 tahun, pengikutnya berapa, Bu? Saya cari gak ketemu pengikutnya berapa. Tapi kira-kira pengikutnya cuma ribuan saja. Kemudian Nabi Muhammad karena gak punya kekuatan politik ini, ya. Karena Nabi Muhammad gak punya kekuasaan, Nabi Muhammad adalah orang biasa, cuma anak tokoh, cucu tokoh. Maka kemudian Nabi Muhammad diusir dari Mekah. Diusir dari Mekah, pas ada di Madinah itu ada dua kekuatan, ada dua kelompok masyarakat di Madinah, namanya kaum Aus dan Khazraj, suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini tadinya berantem aja, tukaran terus. Nah akhirnya suku Aus tidak mau dipimpin oleh suku Khazraj, sebaliknya suku Khazraj tidak mau dipimpin oleh suku Aus. Ada nggak di Indonesia begitu? Di tempat ibu ada? Jadi maka ibu-ibu kita semua ini nggak boleh berantem antara umat Islam sendiri. Kalau ada yang beda-beda dikit ya biarin aja. Tapi nggak boleh berantem. Karena kalau berantem itu akibatnya seperti suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini akhirnya dikuasai, ditindas oleh orang Yahudi. Maka kemudian mereka sadar, wah masa kita ditindas terus oleh orang Yahudi. Padahal kita ini orang yang jumlahnya banyak. Yahudi itu pendatang, ke Madinah itu pendatang, tapi bisa menguasai Aus dan Khazraj. Maka kemudian mereka pintar. Aus dan Khazraj ini muncul pinternya. Walaupun nggak mau tadi, yang sini nggak mau yang sini jadi pemimpin, sebaliknya yang sini nggak mau yang dari sini jadi pemimpin. Kemudian mereka dengar ada orang ngaku nabi. Karena orang Yahudi selalu ngancam, nanti kalau Rasul yang terakhir itu datang, dikiranya yang jadi Rasul itu dari keturunan Yahudi. Nanti kalian akan saya hancurkan, gitu. Sambil nunjuk ke selatan, kan di Madinah, ke selatan. Selatan mana? Sana ya. Nah selatan itu maksudnya Yaman. Tapi orang Aus dan Khazraj ini mikir, wah jangan-jangan yang ngaku nabi di Mekah itu yang dimaksudkan orang Yahudi. Maka kemudian didatangi oleh Aus dan Khazraj. Kemudian mereka bikin Bai'atul Aqobah yang pertama. Kemudian tahun berikutnya bikin Bai'atul Aqobah yang kedua. Maka kemudian mereka meminta Nabi Muhammad untuk menjadi presiden di Madinah, menjadi pemimpin. Jadi Nabi Muhammad itu politisi apa bukan? Politisi, Bu. Nabi Muhammad kemudian jadi presiden. Buktinya apa? Bikin konstitusi. Nabi Muhammad di Madinah itu bikin yang namanya Mitsaqul Madinah. Namanya Perjanjian Madinah. Isinya 47 pasal. Itu yang kemudian membuat Madinah ini menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah itu dia. Jadi Nabi Muhammad punya kekuasaan. Nah sekarang kita hitung sekarang. Nanti silahkan dicek. Kalau ini banyak referensinya. Setelah Nabi Muhammad berpindah ke Madinah, berapa tahun? Hanya 10 tahun. Bapak dan Ibu tahu ketika Nabi Muhammad meninggal berapa pengikutnya? Umat Islam jumlahnya berapa? Umat Islam jumlahnya ada yang mengatakan 120.000, ada yang mengatakan 140.000. Kalau tadi itu cuma ribuan aja di Mekah tadi itu, cuma ribuan, kemudian Nabi Muhammad terusir. Tapi ketika sudah di Madinah selama 10 tahun, Nabi Muhammad bisa nyurati Raja Romawi, menyurati Raja Persia, menyurati Raja Mesir, menyurati Raja mana lagi? Ethiopia. Ada yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam. Itu karena apa? Yang nyurati siapa? Yang nyurati presiden. Saya menyebutnya presiden. Lebih tepatnya Nabi Muhammad ini presiden, bukan raja. Kalau raja kan diganti anaknya. Kalau Nabi Muhammad diganti oleh siapa?
diganti oleh Abu Bakar, bukan anaknya. Berarti sistem politik Nabi Muhammad pada saat itu bukan kerajaan, tapi yaitu khilafah, tapi bukan dalam arti khilafah yang beredar di Indonesia ini, bukan. Maka penggantinya disebut sebagai khulafaur rasyidin. Diganti oleh Abu Bakar, diganti oleh Umar, diganti oleh Utsman, kemudian diganti oleh Ali. Yang keempatnya itu disebut sebagai khulafaur rasyidin. Khulafa itu jamaknya kata khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Pengganti siapa? Pengganti Nabi Muhammad sebagai presiden, bukan sebagai nabi. Jadi Abu Bakar itu pengganti, bukan sebagai pengganti nabi, tapi pengganti Muhammad sebagai pemimpin politik. Nah itu dia. Berarti kita bisa menemukan praktek politik ini dari mana? Dari hadis Nabi. Dan ingat-ingat, ada 7 golongan yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah. Pada saat itu nggak ada naungan. Siapa itu, Bu? Salah satunya imamun adilun. Yang akan mendapatkan naungan itu adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Maka bisa saya katakan begini, tidak ada orang yang mendapatkan pahala besar sebesar pahala politisi kalau benar. Sebaliknya, tidak ada dosa besar sebesar dosa politisi, tentu saja dosa setelah musyrik, ya. Tidak ada dosa besar sebesar dosa politisi kalau salah. Kenapa begitu, Bu? Ini saya berikan contoh. Tadi malam saya kasih contoh karena saya ngisi pengajian juga tadi malam itu. Saya bikin pesantren, tadi disebutkan Pak Mabrur, bikin pesantren di Ngalian. Ini ada beberapa santri saya ikut, santri mahasiswa. Itu mulai tahun 2011. Saya punya tanah di kampung tadi, bukan di Weleri. Kalau di Weleri wah kaya saya. Saya punya warisan 5 hektar. Saya tanamin tebu. Setiap tahun saya dapat 100 juta, kira-kira dulu tahun 2011. Kemudian saya ambil zakatnya. Saya kalau zakat sama istri sepakat, tidak 2,5%. Karena ini ibu-ibu kan dapat duitnya kan gampang ya kan. Gampang atau susah, Bu? Gampang kalau di sini nih. Ini dari wajahnya berseri-seri semua ini kan dapat duitnya mudah semua. Kalau saya, Pak Teguh, Pak Mabrur dan teman-teman ini dapat duitnya kan mudah. Maka zakatnya jangan cuma 2,5%. Jadi 2,5% itu adalah batas kebakhilan. Jadi kalau sampai tidak 2,5% itu, maka itu namanya orang bakhil. Kalau 2,5% itu limit mendekati bakhil. Oh gitu. Ya, maka saya sama istri saya sepakat minimal 20%. Ya, saya anggap ini rampasan perang, bukan karena Syiah, bukan. Ya, tapi ini adalah ayat di antara ayat itu, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu, 1/5, 20%. Istri saya setuju itu. Saya ambil 30%. Saya gunakan untuk memberikan beasiswa. Waktu itu yang saya kasih beasiswa 20 orang. Jadi santri pertama saya tahun 2011 itu 20 orang. Sampai sekarang alhamdulillah. Ya kalau dihitung mungkin ya bikin pesantren dan lain-lain itu habis dapat sumbangan dari mertua saya. Ya, aktivis Aisyah, ya kira-kira belasan miliar. Tapi yang dapat beasiswa saya itu, Bu, yang bisa tinggal di rumah saya, di pondok saya tadi itu tidak lebih dari 400 orang. Padahal sudah berapa puluh tahun? Sudah belasan tahun. Coba bayangkan kalau saya jadi Menteri Pendidikan Nasional, atau minimal jadi Menteri Agama. Ya, gimana itu? Kalau jadi Menteri Pendidikan Nasional, anggaran pendidikan berapa, Bu? Ibu-ibu tahu berapa anggaran pendidikan? APBN kita itu kira-kira 2.000 triliun per tahun. Nah, kemudian anggaran untuk pendidikan berapa persen? 20%. 20%-nya 2.000 triliun berapa, Bu? Berapa? 2.000. 20%-nya berapa? 400. Berarti 400 triliun. Berarti saya tinggal tanda tangan. Saya bikin kebijakan politik dari 400 triliun ini nanti saya gunakan untuk ngasih beasiswa nggak usah banyak-banyak. 50 triliun saja. Berapa selisihnya dengan yang saya gunakan tadi itu di rumah dengan uang saya sendiri?
Dengan uang saya sendiri, dengan uang teman-teman saya, dengan uang mertua saya, itu cuma belasan miliar saja. Tapi kalau kekuasaan bisa berapa, Bu? Per tahun bisa 50 triliun. Untuk apa? Ngasih beasiswa. Anak-anak di Wuleri ini semuanya akan mendapatkan beasiswa sampai kuliah. Bisa apa enggak? Bisa. Itulah sebabnya tadi itu, pahalanya ustadz itu jadi kecil atau jadi besar? Jadi kecil atau besar? Kecil dibandingkan pahalanya politisi. Karena duit saya cuma berapa miliar tadi? Cuma belasan miliar. Tapi karena tanda tangan politisi yang benar, menteri yang benar, ada uang berapa tadi? 50 triliun. Nah itu, Bu. Berarti bisa digunakan untuk menolong. Nah ini dia. Jadi pahala Pak Ustadz nih pagi-pagi jam 5 sudah berangkat dari rumah, datang ke sini dikiranya dapat pahala paling besar. Enggak. Pahala paling besar adalah pahala siapa? Nih Pak Bupati. Yang di atas saya ini loh. Ini pahalanya lebih besar dibandingkan pahala saya kalau dia memimpin Kendal ini dengan benar. Pak Presiden, Pak Menteri tadi itu, dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan Pak Ustadz yang cuma ngomong ini, yang didengarkan cuma berapa ini? Cuma satu gedung ini, mungkin berapa ratus orang ini? 200, 300, 400 orang. Tapi kalau bikin tadi itu kebijakan politik, yang dapat manfaatnya berapa, Bu? Dari Sabang sampai Merauke. Oh gitu ya. Luar biasa ya, Bu. Nah ini karena masih waktunya tinggal sedikit, tinggal 5 menit lagi. Ini adalah contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi jangan salah paham ya tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah orang kaya yang kemudian mendakwahkan agama Allah tanpa minta bayaran. Maka saya ya malu juga kalau diundang dapat amplop itu. Saya malu, Bu. Bener itu. Ya, makanya biasanya saya terima, kemudian saya kembalikan. Saya bilang, Pak, saya mohon didoakan semoga saya dapat duit 2 triliun. Nanti doakan ya, Bu, semoga dapat duit berapa? 2 triliun. Benar itu. Kenapa? Karena malu sama Rasulullah tadi itu. Karena Rasulullah itu kaya dulu, kemudian jadi nabi, dan kemudian mendakwahkan agama ini tanpa minta bayaran. Loh, kita jadi ustadz kok, kemudian terima amplop. Nah itu malu nggak? Malu sama Rasulullah ya kan? Jadinya begitu. Rasulullah itu luar biasa. Nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini perkataan sahabat, tapi saya lewati aja. Karena waktunya sudah mau habis. Yang terakhir, yang keempat nih sebenarnya. Yang keempat, ibu-ibu hafal nyanyian apa? Yang dihafalin nyanyian apa? Lir-ilir hafal nggak? Coba nyanyikan dulu. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh penganten anyar. Udah hafal? Berarti udah hafal. Tinggal saya jelaskan. Ibu-ibu, ini lagu apa? Lagu dolanan atau lagu serius? Dianggapnya lagu dolanan. Ini bukan lagu dolanan, ini lagu politik ini. Lir-ilir yang menciptakan ini dikenal, kalau di Indonesia dikenal sebagai wali Sunan Kalijogo ya. Ya diperdebatkan ini ada apa enggak itu ya. Ya silahkan yang percaya boleh, yang enggak percaya enggak apa-apa. Tapi ini ada lagunya. Lagunya itu isinya luar biasa. Lir-ilir artinya apa, Pak? Ilir-ilir lah. Kalau ilir-ilir itu apa? Kipas-kipas. Bukan. Lir-ilir itu maksudnya ngelilir. Kalau ngelilir itu berarti bapak-bapak tadinya ngapain? Tidur. Tidur itu orang yang bagaimana? Orang yang lengah, orang yang lupa. Disuruh ngelilir. Tangi. Itu sahur. Nah gitu. Ya. Karena tadinya tidur, tadinya nggak sadar, disuruh tangi, ngelilir. Tandure wis sumilir. Tandur itu apa, Bu? Ditoto karo mundur. Ya kan? Itu tandur itu tanaman kita itu sudah mulai tumbuh. Tandure wis sumilir. Konteksnya bagaimana pada saat itu? Dulu Jawa ini agamanya apa, Bu? Agamanya Hindu dulu.
Kemudian ada pendakwah-pendakwah datang mengajarkan Islam. Yang tadinya orang nyembah pohon, tadinya nyembah batu, nyembah gunung, tadi itu agamanya Hindu, kemudian berubah jadi Islam. Apakah kalau sudah berubah jadi Islam kemudian pemahaman Islamnya langsung bagus? Belum. Tapi sudah lumayan, mereka sudah berubah. Tadinya Hindu, tadinya nyembah batu, tadinya nyembah pohon, kemudian jadi nyembah Allah. Itu tandure wis sumilir. Diibaratkan dengan tandur. Ini ibu-ibu, ini diibaratkan dengan tanduran. Tandure wis sumilir. Tak ijo, royo-royo. Sudah ijo. Simbol Islam itu ijo. Warna Islam kalau dulu zaman Orde Baru, kalau partai politik, partainya kan merah, kuning sama hijau. Yang hijau Islam atau enggak Islam? Islam itu yang hijau. Ya, tak hijau royo-royo. Jadi sudah banyak, mulai banyak yang masuk Islam. Ini sudah banyak yang datang pengajian. Tak hijau royo-royo, tak sengguh pengantin anyar. Mereka sudah semangat seperti semangatnya pengantin baru. Ini karena ibu-ibu dan bapak-bapak sudah senior semua. Kalau dulu jadi pengantin baru, semangat enggak? Semangat. Sekarang semangat enggak? Sekarang tetap semangat. Sekarang ya paling nggak semangat tidurnya aja udah nggak bareng, ya kan? Kamarnya udah beda itu. Tapi kalau pengantin baru semangat nggak? Semangat. Berapa kali Bu sehari? Berapa kali Pak? Nggak kehitung malah ya kan? Kalau sekarang aduh wes kesel gitu kan? Itu seperti itu, tak sengguh pengantin anyar. Jadi coba lihat ibu-ibu dan bapak, kalau ada orang baru masuk Islam, itu kan seolah-olah kita ini kalah sama mereka. Dikiranya kita bukan Islam malah, ya kan? Mereka sering datang ke masjid sholat jamaah, jenggotnya dipanjangin, apalagi dan lain sebagainya. Itu tak sengguh pengantin anyar. Maka kemudian dilanjutkan lagi. Apa? Lagunya apa? Cah Angon, Cah Angon. Cah Angon itu siapa Pak? Cah Angon ini diinspirasi oleh hadis Nabi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat kalian. Jadi rakyat itu berasal dari kata ra'in, ra'iyah. Berasal dari kata ro'a. Ro'a itu artinya menggembala. Jadi kalau ra'iyah artinya apa Bu? Gembalaan. Nah yang digembala apa? Wedhus. Oh gitu, ya kan? Jadi dalam konsepsi bahasa Arab kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, ro'iyah itu adalah gembalaan. Tadi itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu itu dalam bahasa agama, terutama Kristen itu kan ada domba-domba yang tersesat. Nah itu dia. Itu ro'iyah namanya. Agar domba tidak tersesat bagaimana? Agar domba tidak celaka bagaimana? Tadi bikin undang-undang tentang lalu lintas. Orang yang naik motor harus pakai helm. Jadi gembalaan ini harus diurus dengan baik. Harus diatur dengan baik. Agar mereka selamat, mereka sejahtera. Maksudnya begitu, ro'iyah itu. Nah, setiap kalian adalah pemimpin, ro'in. Setiap kalian adalah cah angon. Begitu. Pemimpin itu maksudnya cah angon itu. Cah angon itu maksudnya pemimpin dalam lagu itu. Cah angon, penekno blimbing kui. Cah angonnya siapa? Raja-raja Jawa dulu. Cah angonnya ini pemimpin ini disuruh menek blimbing. Blimbing itu berapa sisir Bu? 5. 5 itu apa? Rukun Islam. Oh gitu. Cah angon, penekno blimbing kui. Maksudnya bagaimana? Pemimpin itu harus berusaha agar rukun Islam itu bisa ditegakkan. Wah, canggih ya kan lagunya. Cah angon, penekno blimbing kui. Berarti disuruh menggunakan kekuasaan. Kalau mau dapat kekuasaan harus berpolitik. Nah gitu. Tapi ini fardu kifayah nanti hukumnya. Nah, tadi itu lunyu penekno. Lunyu itu apa Bu? Licin. Berpolitik itu enggak gampang. Berpolitik itu butuh keahlian khusus. Tidak semua orang bisa berpolitik. Sulit. Kadang-kadang sudah menek sampai atas kemudian melorot lagi. Makanya disebut lunyu penekno. Maka ada misalnya ya, ada orang dulu sudah di atas. Pak Harto itu sudah 32 tahun jadi presiden, kemudian diturunkan oleh mahasiswa. Gus Dur jadi presiden, kemudian turunkan lagi. Pak Habibie jadi presiden,
Ya, akhirnya tidak bisa nyalon lagi. Gitu. Itu lunyu-lunyu, tapi harus tetap dijalani. Harus tetap ada orang yang mau menjalani. Jangan sampai tidak ini. Di antara kita ini, Bapak dan Ibu, nanti kalau punya anak, punya saudara, ya, ini mbak-mbak yang masih muda-muda ini, berdoalah agar punya anak yang nanti bisa jadi politisi, ya, jadi pengusaha dulu, kemudian jadi politisi. Itu lunyu-lunyu, penekno. Buat apa, Bu? Kanggo basuh dodot iro. Apa itu dodot? Dodot itu apa? Loh, kok orang Weleri nggak tahu dodot? Kanggo basuh dodot iro. Apa, Pak? Apa? Apa, Pak? Pakaian. Dodot. Kanggo basuh dodot iro. Untuk mencuci bajumu. Sekarang dalam Al-Quran, baju yang terbaik itu apa, Bu? Takwa. Walibasut takwa zalika khair. Jadi baju yang terbaik itu adalah takwa. Maka ada baju takwa, ya kan? Nih baju takwa ini. Kanggo basuh dodot iro. Jadi di situ dikatakan dodot iro kumitir bedah ing pinggir. Kemudian diapain? Dondomono jrumatono kanggo sebo mengko sore. Gitu kan? Jadi pakaian takwa itu untuk apa? Ada di dalam Al-Quran lagi. Ada di juz 9 halaman 2. Itu ayatnya begini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk negeri, penduduk kampung, penduduk negara ini beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan berkah dari langit dan bumi. Loh itu dia. Jadi kalau kita ini bertakwa, Bu. Bertakwa itu caranya bagaimana? Tadi itu, pemimpinnya bikin aturan yang benar. Ya, pemimpinnya bikin aturan yang menyejahterakan rakyatnya. Kalau aturannya itu menyejahterakan rakyatnya jadi beriman, tidak hanya beriman tapi juga bertakwa. Bertakwa itu gimana? Bertakwa itu diantaranya ya hidupnya harus sejahtera. Misalnya untuk menjalankan rukun Islam. Itu kan rukun Islam apa? Syahadat, gampang. Sholat, gampang. Terus puasa, zakat, gampang. Mulai agak berat, ya kan? Kalau haji, syaratnya harus punya duit. Loh begitu. Berarti kalau negara ini diatur dengan benar, maka rakyatnya akan sejahtera. Kalau sejahtera akan bisa untuk menjalankan rukun Islam yang 5 secara full. Ya. Nah itu Bapak dan Ibu semua, ini fungsi tadi itu, ya, fungsi politik itu ternyata ada di dalam Al-Quran, kemudian ada di dalam hadis, kemudian ada di dalam nyanyian yang sudah kita sering nyanyikan, tapi kita tidak sadar, ya. Nah maka ini akhirnya Bapak dan Ibu semua, nanti anak-anak di rumah diajari nyanyi itu. Jadi anak saya itu pertama kali nyanyi yang saya ajarkan adalah lir ilir. Ya, pertama kali itu nomor 1, ya, nomor 1 anak saya bisa nyanyi, nyanyiannya lir ilir, walaupun belum paham. Nanti saya jelaskan. Nah, Bapak dan Ibu semua, ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak sadar. Harus lir. Tadi mumpung masih ada kesempatan. Di dalam lagu itu diingatkan, mumpung jembar kalangane. Ini masih ada kesempatan. Nanti kalau kita kalah, gak ada kesempatan lagi. Mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane. Intinya, mumpung masih ada kesempatan, kita ini punya kekuatan yang besar. Ini mau ngumpul aja, yang ngumpul segini banyaknya. Insya Allah dengan kekuatan kita, dengan wakil-wakil kita, pemimpin-pemimpin kita yang baik, Indonesia ini akan menjadi negeri yang baik. Menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sudah cukup nggih, Pak Mabrur? Sudah lewat 5 menit. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ada
Oh iya, masih ada. Silakan Bapak dan Ibu, pertanyaannya jangan susah-susah ya.